Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya. Sebelum saya mempresentasikan hasil kerja saya, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Srianto, NIM 2019 6330. Program studi S1 Teknik Pertambangan. Baik, sebelum kita masuk di materi, mari kita mulai, yaitu tentang hukum Ampere. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan masuk dengan step yaitu sejarahnya. Sebelum kita masuk ke materinya, mari kita lihat sejarahnya hukum Ampere. Sejarah. Ya, André Marie Ampere pada tahun 1775 sampai 1836, ia adalah seorang fisikawan dan matematikawan dari Prancis yang telah menemukan hukum Ampere pertama kalinya. Dan Ampere juga mengusulkan cara menghitung medan magnet akibat kawat berlarusan listrik. Selanjutnya, hukum Ampere berbunyi yaitu integral garis induksi magnetik B melalui lintasan tertutup sama dengan kali jumlah yang terlingkupi oleh lintasan itu. Ya, pada gambar di bawah ini adalah contoh dari hukum Ampere, yang dimana F sama dengan B kali L kali I. Nah, lihat pada gambar tangan ini, dimana jempol menunjukkan I atau arus Ampere, dan B yang kepal ini menunjukkan interval atau Tesla, dan yang F ini yang menunjukkan gayanya. Itu sebuah cara untuk mengetahui hukum Ampere dengan rumus seperti ini. Nah, jadi hal ini merupakan kebalikan dari hukum Faraday, di mana Faraday memprediksikan bahwa tegangan induksi akan timbul pada penghantar yang bergerak dan memotong medan magnetik. Hukum ini diaplikasikan pada mesin-mesin listrik, dan gambar 2 ini akan menjelaskan mengenai fenomena tersebut. Jadi ini adalah gambaran dari hukum Ampere beserta bunyinya. Selanjutnya kita akan review dulu. Hukum Biot-Stat merupakan hukum yang umumnya digunakan untuk mengukur zat magnet yang dihasilkan oleh arus listrik, apapun bentuk konduktornya yang dialiri arus, dan berapapun arus yang mengalir, maka kuat medan magnet di sekitar arus tersebut selalu memenuhi hukum Biot-Stat. Kemudian, namun kita tidak selalu mudah menentukan kuat medan magnet di sekitar arus dengan menggunakan hukum Biot-Stat. Untuk bentuk kawat yang rumit, maka integral pada hukum Biot-Stat tidak selalu dapat diselesaikan. Mengapa? Adakah metode alternatif untuk menentukan kuat medan magnet listrik di sekitar arus listrik? Jawabannya yaitu hukum Ampere. Ada, yaitu hukum Ampere. Ya, oke. Misalnya di suatu ruang terdapat medan magnet B, dan di dalamnya ruang tersebut kita buat sebuah lintasan tertutup S yang sembarang. Nah, seperti ini, integral perkalian titik B dan I di dalam lintasan tertutup S memenuhi seperti gambar di samping ini. Ini adalah contoh dari integral perkalian titik B dan I di dalam lintasan
tertutup memenuhi dan mempunyai rumus sama dengan integral S B kali BE sama dengan I kali sigma I, atau juga bisa jadi, atau keterangannya yaitu sigma I sama dengan jumlah arus total diikuti lintasan S dan integral dengan integral harus dikerjakan pada lintasan tertutup. Ya, aplikasi hukum Ampere. Aplikasi ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama kawat arus panjang, yang kedua sinusoida, yang ketiga toroida. Caranya, yang pertama caranya yaitu yang pertama kita pilih lintasan tertutup sedemikian rupa sehingga buat medan magnet pada berbagai titik di lintasan konstan. Vektor medan magnet dan vektor elemen lintasan lalu membentuk sudut konstan untuk semua elemen lintasan. Nah, yang kedua, hitunglah arus yang dilingkupi lintasan Ampere S. Nah, rumusnya seperti ini: B sama dengan dr integral S sama dengan IN sigma. Dan hukum aplikasinya, dan selanjutnya kita akan masuk di B, di sekitar kawat arus panjang. Ini adalah gambarnya seperti ini. Nah, dengan rumus integral S B kali dr sama dengan BDR, dimana keterangannya B tiap titik lintasan konstan, dengan rumus integral B sama dengan dr sama dengan B integral dr, kosinus S sama dengan kosinus 0 sama dengan B kali dikelilingi lingkaran sama dengan B kali 2pi jari-jari. Nah, lintasan lingkaran yang sesungguhnya berimpit dengan kawat, aturan tangan kanannya yaitu B menyinggung lingkaran dan elemen vektornya dr nya menyinggung ke lintasan, seperti pada gambar di samping ini. Dengan rumus B per dr, sudut 0 antara B dan dr sama dengan 0. B sama dengan dr dan B dr, delta B dr sama dengan dr. Selanjutnya jumlah arus yang dilingkupi lintasan Ampere, maka dengan rumus B sama dengan dr integral kali sama dengan I sigma P kali 2πr sama dengan I kali I, atau bisa juga dengan B I R kali PI kali 2πr sama dengan sigma I sama dengan I. Yang dilingkupi lintasan Ampere hanyalah satu kawat yang diarusi arus I. Nah, jadi buat medan magnet ini di sekitar kawat hasilnya panjang, dan jadi hasilnya sama dengan hukum Biot-Savart. Nah, ini adalah contoh kawat tak dual hingga pada gambar di bawah ini. Nah, jadi sebuah konduktor yang senjanya memiliki radius R dan rapat arus uniform dengan arus total I. Seperti pada gambar ini, yang I adalah uniform total dengan yang R ini adalah radius. Nah, carilah B di daerah B di daerah 1 di luar kawat R kurang lebih R dalam kawat, yaitu R kurang dari R. Contoh hukum Ampere kawat tak indah yaitu pada gambar ini. Nah, ini adalah lintasan Ampere B konstan dan sejajar I terlingkupi. Nah, yang gambar ini, yang lingkaran ini adalah
lintasan ampere dengan konstan dan sejajar dilengkapi. Ini adalah contoh kawat radius L. Nah, seperti ini gambarnya, seperti ini, dan memiliki rumus seperti ini, yaitu B in atau B masuk sama dengan I 0 I jari-jari per 2pi R pangkat kuadrat, atau bisa juga B outnya, B keluarnya, yaitu sama dengan I 0 I 2pi R. Kemudian kita akan masuk ke contoh kawat radius R. Nah, seperti ini. Nah, daerah 1 sama dengan jari-jari I kurang lebih dari R. Nah, simetris single yang lintasan ampere dalam medan B berlawanan dari arah. Nah, seperti dari gambar ini, dia lintasan ampernya berlawanan dengan jarak, dia melawan. Hasilnya kan seperti itu. Oke, selanjutnya rumus dari kawat radius R ini, integral B kali ds sama dengan P integral ds sama dengan B buka kurung 2 pi kali jari-jari tutup kurung. Nah, sama dengan bisa juga P OI NC sama dengan P OI, atau bisa juga B sama dengan P OI sama dengan 2 PR. Nah, ini itu berlawanan ke arah jarum jam. Kemudian contoh dari kawat radius R yang pada gambar samping ini dengan daerah 2 jari-jari kurang dari R. Nah, rumusnya seperti ini. B sama dengan ds sama B kali ds sama dengan B integral ds sama dengan B buka kurung 2 pi jari-jari tutup kurung sama dengan P O N I ENC sama dengan P O I, atau buka kurung dengan PR kuadrat per P R kuadrat tutup kurung, atau bisa juga dengan B sama dengan P O I R per 2 pi R pangkat kuadrat. Itu berlawanan arah jarum jam jika daerahnya 2 R kurang lebih 2, jika daerahnya 2 R kurang dari daerah 2 R 2 jari-jari kurang dari R. Jika berlawanan arah jarum jam seperti ini, kita punya rumus. Atau bisa juga dapat juga seperti ini, J per I, J sama dengan I per A, atau I R kuadrat dibagi INC sama dengan JA CNC sama dengan I R kuadrat sama dengan I jari-jari kuadrat tutup kurung. Lalu kemudian ada lagi contohnya, yaitu buah silinder berongga tembaga memiliki jari-jari dalam A dan jari-jari luar B. Nah, silinder tersebut dialiri arus I, tentukanlah kuat medan magnet B. Nah, seperti gambar ini adalah contohnya contoh soal dari buah silinder ini. Nah, jadi pertanyaannya, O kurang dari jari-jari kurang dari A, yang ini A kurang dari kurang dari B jari-jari lebih dari B. Untuk daerah yang 0, yang pertama kurang dari jari-jari kurang dari A. Jadi jumlah arus yang dilingkupi lintasan ampere itu dengan rumus ini, P kali D I integral sama dengan IN sigma. Nah, atau bisa juga B kali 2 pi jari-jari sama dengan I 0, P sama dengan 0. Atau juga bisa jadi sini seperti ini, integral B kali DI, B
BDR dikali keliling utara B titik 2 R kuadrat R Monaco. Tidak ada arus I yang diikuti ringkasan lomba. Ini adalah untuk Adera. Nah, lanjut saja karena sebenarnya saya gelombang juga di bagian sekitar ini. Nah, ini arus yang mengalir pada penampang yang diikuti ringkasan hampir itu. Nah, ini seperti ini. Ya. Untuk ini mempersingkat waktu saya. Nah, ini adalah daftar pustaka yang saya ambil di taman ini. Yang kedua di ini. Saya minta maaf dengan apa yang saya sampaikan ini. Jika ada kekurangan dan kesalahannya, mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya pada dasarnya masih belajar dan saya minta maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahannya. Terima kasih, selamat pagi dan terima kasih.